Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe ya. Di sini dengan saya Miftahul Khairiyah dari Prodi PAI kelas 3C akan menjelaskan syughot dalam ilmu shorof dan contoh jumlah fi'liyah dalam mata kuliah ilmu shorof yang diampu oleh Ustazah Siti Sulaikha MPD. Tapi sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu syughot? Syughot adalah hasil perubahan dari suatu kata dalam proses tasrif. Macam-macam syughot. Syughot terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni fi'il. Fi'il ialah kata kerja yang tidak terikat oleh waktu dan tidak bisa berdiri sendiri. Fi'il terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni fi'il madhi. Fi'il madhi ialah suatu pekerjaan yang menunjukkan masa lampau. Fi'il madhi terdiri dari 3 huruf, yakni fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Contohnya fa'ala. Yang kedua yakni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ialah suatu pekerjaan yang menunjukkan masa sedang atau akan dilakukan. Biasanya diawali dengan huruf mudhari'ah, yakni alif, nun, ya, dan ta, atau yang biasa disebut dengan huruf anita. Yang ketiga ialah fi'il amar. Fi'il amar ialah kata kerja yang menunjukkan kata perintah. Biasanya didahului oleh hamzah wasol dan diakhiri dengan sukun seperti uf'ul. Yang keempat ialah fi'il nahi. Fi'il nahi ialah kata kerja yang menunjukkan kata larangan. Biasanya diawali dengan la nahi dan huruf akhirnya disukun. Contohnya la taf'ul. Yang kedua yakni isim. Isim ialah kata benda yang tidak terikat oleh waktu dan bisa berdiri sendiri. Isim terbagi menjadi 6. Yang pertama yakni isim masdar. Isim masdar ialah isim yang menunjukkan kegiatan tetapi tidak terikat oleh waktu. Nah, isim masdar sendiri itu terbagi menjadi 2, yakni isim masdar mim dan isim masdar ghairu mim. Isim masdar mim itu yang didahului oleh huruf mim, contohnya fa'lan. Dan yang isim masdar ghairu mim itu tidak didahului oleh mim. Yang kedua yakni isim fi'il. Isim fi'il ialah isim yang menunjukkan pelaku pekerjaan atau kegiatan. Biasanya dinamakan dengan subjek. Contohnya fa'ilun, yakni orang yang melakukan. Yang ketiga, isim maf'ul. Isim maf'ul ialah kata yang menunjukkan suatu sasaran pekerjaan atau kegiatan. Biasanya disebut dengan objek. Contohnya maf'ulun. Yang keempat ialah isim zaman. Isim zaman ialah isim yang menunjukkan waktu suatu kegiatan. Contohnya maf'alun. Yang kelima yakni isim makan. Isim makan ialah isim yang menunjukkan tempat suatu kegiatan. Contohnya sama dengan isim zaman, cuma beda artinya saja. Yang keenam, isim alat. Isim alat ialah kata yang menunjukkan alat. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang menyatakan pekerjaan, perbuatan, tindakan yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan memiliki keterkaitan dengan zaman. Contoh-contoh jumlah fi'liyah. Yang pertama,
ursum al-awraqa 'alal qumashi, yang artinya gambarlah daun itu di kain. Ursum berkedudukan sebagai fi'il. Syughatnya berupa fi'il amar karena menunjukkan perintah. Lafadz ursum berasal dari kata rasama yarsumu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, la taghsil 'indal maradi, yang artinya janganlah kamu mandi ketika sakit. La taghsil berkedudukan sebagai fi'il. Syughatnya berupa fi'il nahi karena menunjukkan larangan dengan ketambahan huruf la nahi. Lafadz la taghsil berasal dari kata ghasala yaghsilu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga, yantadhiru Muhammadun audan abihi minal amali, yang artinya Muhammad menanti kepulangan ayahnya dari bekerja. Audan berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Syughatnya berupa masdar ghairu mim, yakni kata benda yang menunjukkan kegiatan yang tidak terikat oleh waktu. Lafaz audan berasal dari kata ada ya'udu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Yang keempat, ya'kulul hafirur ruzza fil maqsofi, yang artinya seorang penggali makan nasi di kantin. Hafiru berkedudukan sebagai jar majrur. Syughatnya berupa isim fa'il karena menunjukkan pelaku pekerjaan. Lafaz hafiru berasal dari kata hafaro yahfiru, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Yang kelima, fatahat khadijatu haqibataha mardumatan, yang artinya Khadijah membuka tasnya yang tertutup. Mardumatan berkedudukan sebagai tamyiz. Syughatnya berupa isim maf'ul karena menunjukkan arti objek atau sasaran. Lafadz mardumatan berasal dari kata rodama yardimu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Yang keenam, qama hadi bitarkibi saqfil manzili mahdiman, yang artinya Hadi memperbaiki plafon rumah yang roboh. Mahdiman berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Syughatnya berupa isim makan karena menunjukkan makna tempat. Lafadz mahdiman berasal dari kata hadama yahdimu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Yang ke-7, yuramimu hadi ad-dukanatu mahdiman al-usbu'il madhi, yang artinya Hadi merenovasi tokohnya yang roboh minggu lalu. Mahdiman berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Syughatnya berupa isim zaman karena menunjukkan makna waktu. Lafadz mahdiman berasal dari kata hadama yahdimu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Yang ke-8, yaftahu Sulaimanul baba bil miqbadhi, yang artinya Sulaiman membuka pintu dengan gagang pintu. Miqbadhi berkedudukan sebagai jar majrur. Syughatnya berupa isim alat karena menunjukkan benda. Lafadz miqbadhi berasal dari kata qabadha yaqbidu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Yang ke-9,
tu'siru Fatimatu halib jauzil hindi bil mis'arati, yang artinya Fatimah memeras santan dengan alat peras. Mis'arati berkedudukan sebagai jar majrur. Sighotnya berupa isim alat. Lafadz mis'arati berasal dari kata asoro ya'soru, mengikuti wazan fa'ala yaf'alu.